Jujur-jujuran aja deh, tiap pagi lo bangun itu bukan buat menang, tapi buat kalah. Gue serius. Detik pertama setelah alarm itu bunyi adalah medan perang di kepala lo. Dan sebagian besar dari kita nyerah bahkan sebelum sadar sepenuhnya. Lo tahu kan rasanya? Mata masih berat tapi pikiran udah mulai ngajak debat. 5 menit lagi deh, nanti aja mager banget. Atau yang paling parah langsung nyamber HP buat scrolling gak jelas. Padahal niatnya cuma mau matiin alarm. Itu bukan cuma kebiasaan buruk, itu serangan mental yang lo izinkan masuk di momen paling rentan lo. Dan bukan cuma lo kok yang ngalamin, gue juga. Jutaan orang di luar sana ngalamin hal yang sama. Kita bangun dengan niat, tapi detik pertama itu udah ngeset tune kekalahan. Lo udah kalah sama diri lo sendiri, kalah sama godaan instan, kalah sama inersia. Dan ini bukan cuma soal kalah dalam skala besar, ini adalah rentetan micro defeats yang bikin energi mental lo terkuras bahkan sebelum lo nyentuh kopi pertama. Hasilnya apa? Otak kayak bubur, fokus ambyar, dan seharian rasanya kayak nanjak tebing pakai sendal jepit. Lo tahu kan sensasi otak bubur itu? Lo udah duduk di depan laptop, tapi mau mulai nulis email aja butuh waktu 15 menit cuman buat mikir kalimat pembuka. Atau lo lagi di meeting, tapi pikiran lo udah loncat kemana-mana, mikirin cicilan, makan siang, atau drama semalam di medsos. Ini bukan cuman kurang tidur, ini adalah efek domino dari kekalahan pagi lo. Kemampuan lo buat mikir jernih, buat fokus, buat ngambil keputusan yang impactful, semuanya jadi lemot. Lo jadi gampang stres sama hal-hal receh yang seharusnya gampang. Mau milih baju aja bisa jadi proses panjang yang menguras energi. Mau balas chat penting aja butuh effort lebih. Seharian jadi kayak nanjak tebing pakai sendal jepit. Lo udah tahu ada tujuan di atas, tapi setiap langkah terasa berat, licin, dan lo merasa nggak punya tools yang tepat buat ngehadepinnya. Lo capek duluan, bukan karena kerjanya berat, tapi karena effort mental buat ngumpulin diri itu udah bikin lo setengah mati. Hidup ini terlalu singkat bro, untuk buang-buang energi mental berharga lo buat hal-hal receh kayak gitu. Ini bukan cuma tentang pagi yang payah, ini tentang kualitas hidup lo, tentang potensi lo yang pelan-pelan terkikis karena lo membiarkan diri lo kalah di medan perang yang paling penting, pagi hari. Tapi gimana kalau gue bilang ada cara buat ngaktifin ledakan kognitif brutal cuma dalam 60 detik? Cara buat ngubah pagi lo yang payah jadi landasan peluncuran roket. Ini bukan tentang motivasi klise atau ritual pagi yang ribet. Ini tentang berontak dari kebiasaan pasif yang selama ini ngejebak lo. Ini tentang ngambil alih kendali di detik-detik paling krusial. Bayangin bangun dengan pikiran setajam silet, fokus secepat kilat, dan energi yang bikin lo siap ngelahap apapun yang datang. Bukan cuma bertahan, tapi menyerang hari lo dengan kekuatan penuh. Siap buat ngaktifin mode roket lo? Oke, kalau lo udah siap buat berontak dan nyalain mode roket lo, mari kita lihat dulu musuh yang selama ini tanpa sadar kita izinkan masuk ke markas mental kita setiap pagi. Coba bayangin skenario ini dan lihat seberapa relate lo. Ini bukan cuma skenario fiksi, ini adalah potret brutal pagi kebanyakan dari kita, termasuk gue dulu. Alarm teriak-teriak. Lo tahu kan suara ngeselin itu yang rasanya kayak lagi nyuruh lo bangun dari kubur? Tangan lo tanpa mikir panjang secara otomatis ngerai HP, mencet tombol snooze lagi. Ini bukan cuma soal 5 menit lagi tidur bro, ini adalah micro defeat pertama lo. Otak lo baru aja mau restart sistemnya, tapi lo udah ngasih sinyal, nanti aja deh, tunda dulu. Lo udah bikin janji sama diri sendiri untuk bangun, tapi di detik pertama lo udah melanggar janji itu. Lo secara frontal ngasih tahu otak lo, prokrastinasi itu boleh kok, bahkan untuk hal yang paling fundamental sekalipun, bangun pagi. Dan efeknya, tidur lo jadi makin fragmentasi, makin gak berkualitas. Lo bangun 10 menit kemudian bukan dengan lebih segar, tapi dengan mata lengket, kepala makin berat, dan rasa bersalah yang samar-samar. Lo baru aja kalah di pertempuran pertama hari itu. Dan pemandangan pertama lo bukan langit biru, atau muka orang yang lo sayang, atau bahkan secangkir kopi anget yang bikin lo senyum, tapi layar HP yang nyala.
Ini bukan cuma kebiasaan, ini adalah serangan informasi ke otak lo yang baru bangun. Sebelum kopi pertama nyentuh bibir, sebelum lo sempet ngumpulin pikiran, otak lo udah dibombardir. Notifikasi dari kerjaan yang bikin stres, email yang belum dibalas, drama di medsos yang bikin emosi naik turun, berita suram yang bikin lo ngerasa dunia ini lagi diambang kiamat. Lo scroll tanpa tujuan, tapi setiap informasi itu masuk ke kepala lo dan butuh energi untuk diproses. Bayangin gini, otak lo itu kayak komputer yang baru di-reboot. Seharusnya dia bersih, siap buat ngejalanin program-program penting. Tapi apa yang kita lakukan, kita langsung buka 50 tab browser sekaligus sambil muter video YouTube, ngedownload file gede dan scan virus. Hasilnya, lemot bro. Otak lo jadi overloaded sebelum dia punya kesempatan buat fokus sama hal-hal penting. Prefrontal cortex lo, bagian otak yang bertanggung jawab buat ngambil keputusan, fokus dan merencanakan masa depan, langsung di-hijack sama hal-hal receh dan seringkali negatif. Lo jadi reaktif, bukan proaktif. Sebelum lo nyentuh kopi pertama, energi mental lo udah terkuras habis. Lo ngerasa kayak zombie yang dipaksa lari maraton. Gue tahu rasanya. Lo duduk di depan laptop, tapi pikiran lo udah kayak benang kusut. Mau mulai nulis email aja, butuh waktu 15 menit cuma buat mikir kalimat pembuka, karena otak lo udah capek duluan. Keputusan-keputusan receh, kayak milih baju atau mau makan apa, rasanya jadi beban mental yang luar biasa. Lo jadi gampang stres sama hal-hal sepele, gampang tersinggung, dan kemampuan lo buat mikir jernih jadi ambyar. Ini bukan cuma tentang kurang tidur atau belum ngopi. Ini adalah efek domino dari kekalahan pagi lo. Setiap kali lo menyerah pada godaan instan itu, lo secara perlahan-lahan merampok diri lo sendiri dari kemampuan buat fokus, buat ngambil keputusan yang impactful, buat ngejalanin hari dengan purpose. Lo jadi hidup dalam mode bertahan, bukan menyerang. Dan jujur aja, hidup ini terlalu singkat bro, untuk buang-buang energi mental berharga lo buat hal-hal receh kayak gitu. Ini bukan cuma tentang pagi yang payah. Ini tentang kualitas hidup lo, tentang potensi lo yang pelan-pelan terkikis karena lo membiarkan diri lo kalah di medan perang yang paling penting, pagi hari. Kalau ini kedengeran familiar, tenang. Lo gak sendirian. Ini bukan aib atau tanda bahwa lo lemah. Ini adalah pola yang sudah dinormalisasi dan bahkan diprogram oleh kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan juga oleh algoritma media sosial yang dirancang untuk ngejebak perhatian lo. Jutaan, bahkan miliaran orang di luar sana kejebak di lingkaran setan yang sama, yang secara sistematis ngerampok potensi kita setiap pagi. Tapi gue di sini bukan buat nambahin rasa bersalah lo. Gue di sini buat ngajak lo berontak. Berontak dari kebiasaan yang ngejebak lo, berontak dari narasi bahwa pagi harus selalu jadi medan perang yang bikin lo kalah. Kita akan reclaim pagi kita, reclaim energi mental kita, dan reclaim hari kita. Oke, kita mau berontak kan? Tapi seringnya yang bikin kita nggak bisa berontak dari pola pagi yang bikin loyo itu ya justru alibi kita sendiri. Alibi-alibi yang kita ulang terus sampai kedengerannya kayak mantra kebenaran, padahal cuma pembenaran diri yang bikin kita makin terjebak. Lo tahu kan, alibi andalan nomor 1 kita? Gue butuh kopi dulu baru bisa melek. Bro, dengerin baik-baik. Kopi itu cuma bensin, bukan yang nyalain mesinnya. Ibaratnya lo punya mobil super keren, tangki bensin penuh, tapi kunci kontaknya nggak pernah lo putar. Lo tuang bensin berliter-liter, ya nggak bakal nyala mesinnya kan? Kopi itu mempertahankan alertness lo, bikin lo nggak ngantuk, tapi dia nggak memulai fokus, nggak menciptakan kejernihan berpikir, apalagi membangkitkan energi mental lo dari nol. Dia nggak ngasih sinyal go yang kuat ke otak lo yang baru bangun. Yang lo butuh itu bukan cuma bensin, tapi percikan api pertama yang bikin semua sistem bergerak, yang bikin mesinnya meraung kenceng. Atau ada lagi, gue harus meditasi dulu biar tenang. Meditasi itu bagus bro, serius, gue bukan anti meditasi. Tapi kalau otak lo udah kayak pasar tumpah ruah dari semalam, atau langsung lo bombardir sama notifikasi HP semenit setelah bangun, meditasi itu cuma kayak nyoba nutupin suara berisik pakai bantal tipis. Efeknya cuma sementara, karena akar masalahnya nggak lo sentuh. Lo butuh ledakan instan,
bukan pemanasan lambat yang kadang malah terasa kayak beban tambahan di pagi hari yang udah overwhelming. Lo butuh memaksa otak lo untuk fokus dan aktif dulu, baru kemudian lo bisa menenangkan dia dengan meditasi atau hal lainnya. Urutannya penting banget di sini. Dan ini yang paling parah, yang paling sering kita anggap hiburan atau cara biar nggak bosen. Ngecek HP itu kan biar gue nggak ketinggalan berita, biar gue update. Salah besar bro. Itu bukan hiburan, itu sama aja kayak lo ngundang ribuan orang asing buat teriak-teriak di kepala lo pas lo baru bangun. Bayangin, setiap notifikasi, setiap postingan, setiap berita, itu kayak satu orang asing teriak fakta, opini, atau drama mereka ke lo. Otak lo yang baru diribut dan masih fragile itu langsung disuruh proses segudang informasi yang 80% gak penting dan seringnya negatif. Ini kayak CPU lo yang baru nyala, masih kosong, bersih, tapi langsung lo paksa buka 50 tab browser, download game gede, sambil edit video 4K, dan scan virus. Apa yang terjadi? Lemot bro, otak lo langsung overload bahkan sebelum lo sempat mikir mau ngapain hari ini. Energi mental lo udah habis buat hal-hal receh yang gak membawa nilai apa-apa ke hari lo. Diagnosa sebenarnya simple banget bro, dan ini kuncinya. Otak kita di pagi hari itu kayak komputer yang baru di boot. Dia masih polos, masih bersih, siap nerima instruksi pertama. Dia ada di momen paling vulnerable, tapi juga paling powerful. Tapi karena kita nggak ngasih instruksi apa-apa, atau malah ngasih instruksi yang salah, snooze, scroll HP, dia bakal default ke mode reaktif. Dia cuma bakal ngikutin apa aja yang dilempar ke dia. Dia jadi korban dari lingkungan, bukan master dari harinya. Ini kenapa lu ngerasa capek duluan bro? Karena otak lu disuruh kerja keras buat hal-hal receh dan gak pernah dikasih kesempatan buat kerja cerdas. Lo membiarkan orang lain atau algoritma mengendalikan hari lo dari menit pertama. Nah, disinilah konsep ledakan kognitif itu masuk. Ini bukan istilah keren-kerenan doang, apalagi sihir yang cuma bisa dilakukan orang-orang tertentu. Ini kondisi neurokimiawi yang bisa kita picu sendiri, secara sengaja, setiap pagi. Bayangin gini, otak lo itu punya tombol on yang bikin semua sistem penting, fokus, konsentrasi, pengambilan keputusan, problem solving, nyala maksimal. Ledakan kognitif itu soal ngerilis neurotransmitter kunci kayak dopamin, norepinefrin, dan asetilkolin secara terkontrol dan intens di saat yang tepat. Ini yang bikin lo langsung alert, fokus, dan siap ngambil keputusan tanpa perlu kafein berlebihan atau meditasi yang panjang dulu. Ini bukan cuma soal bangun tidur secara fisik, itu mah gampang. Ini soal mengaktifkan otak lo secara paksa, secara intens di saat yang paling krusial. Kita nggak lagi ngomongin cuma sekedar melek, kita ngomongin soal ngasih perintah yang jelas, powerful, dan nggak bisa ditawar ke otak lo. Oke, game on. Hari ini kita mau taklukin apa? Ini adalah cara kita berontak dari default mode yang bikin lo lemot, yang bikin lo reaktif, yang bikin lo ngerasa hari lo dikendalikan orang lain. Ini adalah cara kita reclaim energi mental yang selama ini dirampok, reclaim fokus, dan reclaim kendali atas hari kita. Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar hidup dan bukan cuma sekedar bertahan. Oke, saatnya kita berontak. Ini dia protokol tempur 60 detik lo, alias kotak perkakas anti loyo yang bakal ngasih lo ledakan kognitif instan. Ini bukan cuma ritual, ini deklarasi perang sama kebiasaan buruk yang udah ngekang lo selama ini. Aturan nomor 1, paling penting dan ini nggak bisa ditawar. Selama 60 detik pertama setelah alarm bunyi, HP haram disentuh, nggak ada tawar-menawar. Taruh HP lo di seberang ruangan biar lo terpaksa bangun dan jalan ke sana buat matiin alarm. Kenapa? Karena HP itu gerbang menuju keriuhan dunia luar. Bayangin, lo baru bangun, masih fresh, terus tiba-tiba lo ngundang ribuan orang asing, notifikasi kerja, berita yang bikin stres, atau feed media sosial yang bikin iri buat teriak-teriak di kepala lo. Itu bukan hiburan pagi, itu sama aja kayak sabotase mental. Lo belum semput kenalan sama diri lo sendiri, udah diserbu sama agenda orang lain. Ini tentang ngambil kembali kendali pagi lo, tentang ngasih otak lo kesempatan buat boot up tanpa virus informasi. Siap? Mari kita mulai perang ini. Langkah pertama, shock sensorik brutal, 15 detik.
Begitu lo bangun dari tempat tidur dan jalan ke arah alarm, langsung menuju wastafel, cipratin air dingin ke muka lo sebanyak 5-10 kali. Atau kalau lo berani, putar keran shower ke mode paling dingin cuma 10-15 detik. Nggak bisa? Oke, plan B. Buka jendela lebar-lebar, biarin angin pagi yang dingin atau cahaya matahari yang terang benderang menampar muka lo. Tujuannya apa? Ini bukan cuma biar melek, bro. Ini tentang ngebangunin sistem saraf lo secara paksa, ngasih sinyal ke otak lo, waktu tidur udah habis, bos. Saatnya aktif. Ini kayak tombol reset mendadak buat badan lo. Bikin adrenalin lo sedikit naik, ngusir sisa-sisa melatonin, hormon tidur yang masih nempel di otak lo. Penerapan praktis? Bayangin, lo masih setengah sadar, mata berat, tapi begitu air dingin nyiprot muka, seketika itu juga ada sensasi kejutan yang bikin mata lo langsung terbuka lebar. Bukan cuma fisik, tapi mental lo juga kayak jreng, langsung fokus. Atau lo yang gak suka air dingin, coba aja berdiri di depan jendela, hirup udara pagi yang dingin, dan biarkan cahaya matahari langsung menusuk retina lo. Otak lo akan langsung paham, ini bukan lagi jamnya bermalas-malasan di alam mimpi. Ini sinyal langsung ke hipotalamus lo, pusat kontrol jam biologis lo, untuk bilang, bangun, sekarang. Langkah kedua, detrorasi niat tajam 30 detik. Setelah shock sensorik brutal, cari posisi berdiri tegap. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Lakuin ini 2 atau 3 kali. Lalu, ucapkan dengan lantang, iya, lantang, bukan cuma di dalam hati, 1-3 hal paling krusial yang harus lo taklukkan hari ini. Bukan daftar belanjaan, bukan hal-hal receh. Tapi, hal-hal yang kalau lo selesaikan, lo bisa bilang, oke, hari gue sukses. Contoh, hari ini gue beresin bab pertama skripsi gue. Atau, hari ini gue harus presentasi ide gila gue ke tim. Atau, hari ini gue latihan coding 2 jam non-stop. Ini ngasih target laser buat otak lo, ngasih dia peta jalan. Penerapan praktis. Pernah kan bangun pagi tanpa tujuan yang jelas? Akhirnya seharian cuma muter-muter, bingung memulai dari mana, dan ujung-ujungnya ngerasa nggak produktif. Nah, dengan deklarasi ini, lo udah pasang kompas buat diri lo sendiri. Lo bukan lagi korban hari yang datang tanpa arah, tapi nahkoda yang tahu kemana kapal mau berlayar. Misalnya, lo punya deadline penting. Daripada bangun dan langsung panik, lo deklarasikan, hari ini prioritas utama gue adalah menyelesaikan bagian analisis laporan X. Dengan begitu, otak lo langsung diprogram untuk mencari solusi dan jalur menuju tujuan itu, bukan malah tersesat di rimba distraksi. Ini ngaktifin prefrontal cortex lo, bagian otak yang bertanggung jawab buat perencanaan dan pengambilan keputusan, bahkan sebelum lo minum kopi. Ini ngasih lo kebebasan dari decision fatigue di pagi hari. Langkah ketiga, gerakan mikro pengaktif otak 15 detik. Ini bukan sesi gym berat, bro. Cukup lakuin gerakan singkat tapi intens yang bikin jantung lo agak deg-degan dikit. 10 jumping jack yang bertenaga atau 5 push up di tembok kalau lo masih mager. Lompat-lompat di tempat kayak anak kecil? Boleh banget. Atau cukup lari di tempat secepat mungkin selama 15 detik. Tujuannya, memompa darah dan oksigen segar langsung ke otak lo. Penerapan praktis. Rasakan bedanya. Sebelum gerakan, badan lo masih lemas, pikiran agak kabur. Tapi setelah 15 detik gerakan intens ini, otot lo kerasa aktif, napas lebih dalam, dan ada sensasi siap tempur yang muncul. Darah segar yang mengandung oksigen dan nutrisi langsung ngalir ke otak lo, bikin pikiran lebih jernih, meningkatkan kewaspadaan dan memicu pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan endorfin yang bikin lo merasa lebih baik dan fokus. Ini kayak pemanasan mesin mobil. Lo nggak langsung tancap gas dari kondisi dingin kan? Ini pemanasan buat otak dan badan lo, memberinya sinyal bahwa hari telah dimulai dan energi siap digunakan. Misalnya, lo bangun dengan sensasi berat di kepala. Setelah 10 jumping jack, tiba-tiba lo merasa lebih ringan, lebih segar, dan siap menghadapi tugas pertama lo dengan energi yang berbeda. Ini bukan cuma tentang fisik, tapi tentang mengaktifkan koneksi antara tubuh dan pikiran lo.
Itu dia bro dan sis, 3 langkah brutal dalam 60 detik yang bukan cuma ngehack pagi lo, tapi bener-bener ngebajak kendali atas hari lo dan nyalain apa yang kita sebut ledakan kognitif instan. Ini bukan lagi soal motivasi receh yang cuma bikin lo semangat 5 menit terus loyo lagi. Enggak, ini adalah ilmu biologi dan neurologi yang kita manfaatin secara sadar. Kita paksa otak lo buat bekerja sesuai keinginan lo, bukan kebiasaan lama yang males itu. Mari kita kupas kenapa ini powerful banget. Ketika kita ngomong shock sensorik brutal di langkah pertama, ini bukan cuma biar lo melek. Ini adalah intervensi langsung ke sistem sarasimpatik lo. Bayangin, lo lagi di mode tidur, badan masih produksi melatonin, dan otak masih di frekuensi gelombang delta atau theta yang bikin lo nyaman di alam mimpi. Tiba-tiba, bam, air dingin atau udara dingin langsung kasih sinyal ke otak. Ada bahaya, bangun, waktu aktif. Ini memicu pelepasan adrenalin dan sedikit kortisol, hormon yang bikin lo waspada dan siap tempur. Beda banget sama bangun pelan-pelan yang bikin lo linger di zona abu-abu, antara tidur dan bangun, menghabiskan energi mental tanpa hasil. Kita bener-bener ngeriset otak lo, memaksa dia buat boot up secara cepat dan efisien, tanpa lag yang bikin lo malas. Ini kayak lo colok kabel charger super cepat ke otak lo. Lalu, deklarasi niat tajam di langkah kedua. Ini krusial banget buat ngelawan decision fatigue yang sering bikin kita loyo di pagi hari. Pernah nggak sih bangun tidur langsung mikir, mau ngapain ya hari ini? Terus otak lo udah penuh sama pilihan-pilihan kecil yang nggak penting. Mau sarapan apa? Pakai baju apa? Balas chat siapa dulu? Itu semua nyedot energi mental, guys. Dengan deklarasi ini, lo langsung aktifin prefrontal cortex lo, bagian otak yang bertanggung jawab buat perencanaan, fokus, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Lo ngasih otak lo kompas yang jelas, target laser. Lo bilang, hey otak, ini prioritas utama kita. Jadi alih-alih muter-muter kayak ayam kehilangan kepala, otak lo langsung diprogram buat mencari jalan menuju tujuan itu. Ini nggak cuma bikin lo produktif, tapi juga ngasih lo kebebasan mental dari beban mikirin hal receh. Lo udah tahu peta pertempuran lo bahkan sebelum lo turun dari kasur. Dan terakhir, gerakan mikro pengaktif otak. Ini sepele, tapi efeknya dahsyat. Cuma 15 detik. Lo nggak perlu sampai keringetan atau siap maraton. Yang kita mau adalah memompa darah dan oksigen segar langsung ke otak lo. Gerakan singkat yang intens itu meningkatkan detak jantung, mempercepat aliran darah, dan yang paling penting, memicu pelepasan neurotransmitter bahagia dan motivasi, kayak dopamin dan endorfin. Itu kayak lo ngasih shot espresso ke otak lo, tapi tanpa kafein. Mental fog yang bikin lo malas mikir tiba-tiba buyar. Pikiran jadi lebih jernih, energi naik, dan lo merasa lebih siap buat menghadapi apapun. Ini bukan cuma ngebangun fisik, tapi ngebangun koneksi antara tubuh dan pikiran lo supaya sinkron, siap buat bertindak. Jadi, lihat kan, ini bukan cuma ritual pagi yang keren-kerenan. Ini adalah strategi yang didukung ilmu pengetahuan buat ngeprogram ulang otak lo dari mode reaktif yang gampang keganggu sama notifikasi atau berita receh, jadi mode predator yang fokusnya setajam silet. Lo nggak nunggu fokus datang, lo paksa fokus itu muncul. Lo nggak nunggu semangat datang, lo ciptakan semangat itu. Sekarang, ini misi lo. Lakuin protokol tempur 60 detik ini setiap pagi selama 7 hari berturut-turut. Tanpa kecuali, tanpa alasan. Nggak ada kata entar, lagi malas, atau besok aja. Ini cuma 60 detik dari hidup lo yang berharga. Hari pertama mungkin kerasa aneh. Mungkin lo masih ngomel-ngomel pas nyipratin air dingin atau ngucapin deklarasi kayak orang gila. Tapi percayalah, di hari ke-7, lo bakal ketagihan sama kekuatan yang lo punya. Lo bakal ngerasain pagi yang bener-bener beda. Pagi yang penuh energi, pikiran yang jernih, dan rasa kontrol yang belum pernah lo rasain sebelumnya. Lo bakal bangun dengan tujuan, bukan dengan kebingungan. Lo bakal punya kebebasan mental dari beban-beban kecil yang selama ini ngegerogotin energi lo. Ini bukan cuma tentang pagi. Ini tentang gimana lo menjalani seluruh hari lo dengan intensi dan kekuatan. Lo bakal jadi nahkoda kapal lo sendiri, bukan penumpang yang cuma ngikut arus. Jadi, berhentilah jadi korban pagimu yang males, yang reaktif, yang penuh distraksi. Saatnya jadi penguasa hari lo, penguasa energi lo, dan penguasa pikiran lo. Yuk, komen di bawah nanti, ceritain gimana efek ledakan kognitif ini ngubar pagi lo dan seluruh hari lo.
Ayo kita berontak dari kebiasaan lama dan mulai hidup yang lebih penuh tenaga dan tujuan.